Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryo Bima Bodro Kusumo dengan NIM 12022210009 dari kelas SI 4507 akan mempresentasikan tugas besar saya mengenai pentingnya self-management dalam mengatasi prokrastinasi. Yang pertama adalah latar belakang. Seperti yang kita tahu, waktu adalah salah satu aspek paling penting bagi kehidupan setiap manusia di muka bumi. Segala aktivitas yang dikerjakan oleh manusia pastinya berkaitan dan terikat erat dengan waktu, bahkan umur dan kehidupan kita di dunia ini sekalipun. Seharusnya kita sebagai manusia dapat mengatur waktu dengan lebih baik dan seefisien mungkin dan juga memanfaatkan serta mengendalikannya. Salah satunya dengan self-management atau pengendalian diri. Self-management adalah kemampuan untuk mengendalikan diri akan suatu tindakan yang sedang dilakukan atau hendak dilakukan, baik dari aspek pikiran maupun ucapan, agar dirinya terdorong untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Self-management bisa dikatakan sebagai kemampuan individu untuk mengendalikan diri dalam membuat proporsi prioritas, seperti menetapkan apa yang sekiranya dilakukan atau tidak dilakukan, dan berkewajiban untuk menyelesaikan hal tersebut. Kemudian salah satu contoh permasalahan yang sering terjadi serta populer adalah kebiasaan menunda-nunda pekerjaan pentingnya hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini dikenal juga dengan istilah prokrastinasi. Tentunya hal ini sangat merugikan diri sendiri karena banyak pekerjaan yang dikerjakan akan terbengkalai dan hasilnya tidak akan optimal. Kemudian bagi mahasiswa, kecenderungan akan prokrastinasi tentunya akan menyebabkan nilai akademiknya menurun. Kemudian terdapat pengertian self-management. Self-management secara umum atau manajemen diri adalah kemampuan untuk mengendalikan diri akan suatu tindakan yang sedang dilakukan atau hendak dilakukan, baik dari aspek pikiran maupun ucapan, agar dirinya terdorong untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut salah satu ahli, yaitu Prijo Saksono, 2001, self-management adalah kesungguhan dari setiap individu untuk dapat mengendalikan sepenuhnya keberadaan diri secara keseluruhan, baik itu fisik, emosi, mental, atau pikiran, jiwa maupun rohnya, dan realita kehidupannya dengan memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan menurut Guy, pada tahun 1995, self-management adalah dorongan yang berasal dari diri seseorang, sehingga nantinya seseorang dapat mengendalikan kemampuannya untuk mencapai hal-hal yang baik, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa self-management dari seseorang akan menjadi lebih baik apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, yang akan mendorong diri seseorang untuk dapat mengendalikan dirinya secara keseluruhan dalam berbagai aspek dan juga mencapai hal-hal yang baik. Kemudian strategi self-management. Yang pertama adalah self-motivation atau pendorong diri. Merupakan sebuah dorongan terdapat dalam diri seseorang yang bisa menambah semangat sehingga nantinya seseorang tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Dan yang kedua adalah penyusunan diri atau self-organization. Sebuah aturan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan diri seseorang sehingga dapat tercapainya efisiensi dalam kehidupan individu. Dan yang ketiga adalah self-control atau pengendalian diri. Adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri secara sadar sehingga dapat tercapainya sebuah keinginan serta tidak merugikan orang lain. Dan yang keempat adalah self-development atau pengembangan diri. Adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kesadaran diri untuk mengembangkan sebuah potensi. Dengan adanya pengembangan diri, seseorang dapat meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Kemudian terdapat tahap-tahap self-management. Yang pertama adalah observasi diri. Observasi diri merupakan respon individu berupa pemanfaatan yang sistematis terhadap hasil kerjanya. Hal yang perlu diperhatikan dalam observasi diri yaitu mencatat tingkah laku seseorang.
Dan yang kedua adalah evaluasi diri. Evaluasi diri merupakan suatu kemampuan untuk mengetahui dengan tepat keadaan seseorang, sehingga nantinya dapat tercapainya sebuah keinginan. Yang ketiga adalah tahap reinforcement yang positif atau self-reward. Digunakan untuk membantu seseorang mengatur dan memperkuat perilakunya melalui konsekuensi yang dihasilkan sendiri. Yang keempat adalah self-contracting atau perjanjian dengan diri sendiri. Kontrak atau perjanjian dengan diri sendiri merupakan tahap untuk mengubah perilaku dengan melihat konsekuensi atau tujuan yang diinginkan. Dan yang kelima adalah self-control atau penguasaan terhadap rangsangan. Adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengendalikan dirinya secara sadar, kemudian mengenai pengertian prokrastinasi. Yang pertama adalah prokrastinasi secara umum. Prokrastinasi adalah sebuah perilaku menunda suatu pekerjaan yang seharusnya dikerjakan. Perilaku prokrastinasi muncul karena adanya perasaan tidak menyenangkan maupun kebosanan. Sedangkan menurut salah satu ahli, yaitu Gufron, pada tahun 2003, menjelaskan bahwa prokrastinasi dikatakan sebagai salah satu perilaku yang tidak efisien dalam penggunaan waktu dan adanya kecenderungan untuk tidak segera memulai pekerjaan ketika menghadapi tugas. Sedangkan menurut Freeman pada tahun 2011, prokrastinasi adalah suatu fenomena psikologis yang lazim dan kompleks yang didefinisikan sebagai penundaan proposif pada awal atau penyelesaian sebuah tugas. Kemudian terdapat ciri-ciri prokrastinasi. Yang pertama adalah penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan kerja pada tugas yang dihadapi. Seseorang yang melakukan prokrastinasi tahu bahwa tugas yang dihadapinya harus segera diselesaikan dan berguna bagi dirinya. Akan tetapi ia menunda-nunda untuk mulai mengerjakannya. Yang kedua adalah keterlambatan dalam mengerjakan tugas dan menyelesaikan tugas. Prokrastinator memerlukan waktu yang lebih lama daripada waktu yang dibutuhkan pada umumnya dalam mengerjakan suatu tugas. Bahkan kadang-kadang tindakan itu pun disertai dengan tidak berhasil menyelesaikan tugasnya secara keseluruhan dan memadai. Yang ketiga adalah adanya kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual. Prokrastinator mempunyai kesulitan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya atau melanggar hal-hal yang telah direncanakan untuk memulai suatu tugas. Dan yang keempat adalah memilih untuk melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan daripada melakukan tugas yang harus dikerjakan. Seorang prokrastinator dengan sengaja tidak segera mengerjakan tugasnya, akan tetapi menggunakan waktu yang ia miliki untuk melakukan aktivitas lain yang dipandang lebih menyenangkan dan mendatangkan hiburan bagi dirinya. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan prokrastinasi. Menurut salah satu ahli, yaitu Knaus, pada tahun 2001, terdapat beberapa alasan menyebabkan individu melakukan prokrastinasi. Yang pertama adalah buruknya pengelolaan waktu. Prokrastinasi berarti tidak bisa mengelola waktu secara bijaksana. Hal ini mengakibatkan individu cenderung menunda mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawab karena tidak ada prioritas dan tujuan. Yang kedua adalah kesulitan dalam berkonsentrasi. Seseorang sedang mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi ketika sedang mengerjakan tugas. Hal ini mengakibatkan individu tersebut memikirkan hal lain di luar tugas tersebut. Yang ketiga adalah kepercayaan irasional dan ketakutan akan kegagalan. Takut mengalami kegagalan dapat membuat seseorang berhenti dalam mengerjakan tugas seperti merasa tidak sukses di bidang apapun atau tidak puas dengan kemampuan untuk menyelesaikan tugasnya. Dan yang keempat adalah kebosanan terhadap tugas. Bosan dengan tugas yang sedang dikerjakan membuat seseorang menunda-nunda mengerjakan tugasnya.
Kemudian terdapat dampak prokrastinasi. Kebiasaan prokrastinasi tentunya mempunyai dampak yang buruk bagi semua orang. Kecenderungan prokrastinasi pastinya pernah dialami semua orang pada titik tertentu hidupnya. Oleh karena terdapat beberapa hal yang merupakan dampak menunda pekerjaan atau tugas seperti satu, membuat keputusan buruk. Waktu yang seharusnya bisa kamu habiskan untuk menentukan keputusan banyak terbuang karena prokrastinasi. Sehingga saat waktu pengambilan keputusan sudah dekat, kamu akan merasa tertekan dan mengambilnya dengan terburu-buru. Dan yang kedua merupakan resiko kesehatan mental. Beberapa efek prokrastinasi adalah masalah kesehatan mental seperti stres dan kecemasan. Apabila prokrastinasi menggiring kamu ke arah depresi, akan mempengaruhi area lain dalam hidupmu. Dan yang ketiga adalah ketidakmampuan mengelola suasana hati. Ketika melakukan prokrastinasi, seseorang tidak hanya sadar bahwa ia menghindari tugas yang seharusnya dia kerjakan, tapi ia juga tahu bahwa melakukan hal tersebut adalah ide yang buruk. Tapi meski begitu, pada akhirnya mereka tetap melakukan hal tersebut. Oleh sebab itu, prokrastinasi sering dianggap tidak irasional. Kurang optimalnya tugas yang dikerjakan. Tugas yang dikerjakan secara terburu-buru akan menyebabkan hasilnya menjadi kurang optimal karena biasanya membuat kita kurang teliti dan mengabaikan beberapa aspek dari tugas yang kita kerjakan. Kemudian mengenai kesimpulan. Kebiasaan prokrastinasi tentunya sangat merugikan bagi orang-orang. Mereka rela menunda pengerjaan tugasnya demi hal-hal yang kurang begitu penting. Tentunya juga dampak dari prokrastinasi sangat buruk dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kesehatan mental menjadi terganggu. Oleh karena itu, dibutuhkan self-management untuk mengatasi kebiasaan menunda pekerjaan hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan. Dengan self-management, kita dapat mengatur diri kita menjadi lebih baik sehingga dapat mengatur waktu dan pekerjaan kita secara efisien, serta mencegah keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Kemudian yang terakhir adalah saran. Berdasarkan faktor yang menyebabkan kemunculan prokrastinasi, dapat diketahui bahwa terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut. Yang pertama adalah membuat daftar pekerjaan atau aktivitas. Menyusun daftar berbagai tugas secara manual baik di buku catatan, kalender maupun jurnal sehingga daftar secara digital oleh aplikasi dapat digunakan sebagai upaya mengatasi prokrastinasi. Yang kedua adalah mengubah mindset. Proses mengubah cara berpikir maupun mindset pada individu pastilah tidak semudah apa yang dikatakan. Selain disebut sulit, proses ini juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar serta membutuhkan upaya yang tidak ringan. Yang ketiga adalah breakdown target dan berikan reward. Memperkecil atau menyederhanakan target memberikan peranan tersendiri dan membantu prokrastinator dalam mengatasi perilaku menunda, terutama yang dikarenakan aktivitas atau pekerjaan yang terlalu rumit dan terasa sulit untuk diselesaikan. Menyederhanakan target dengan membuat sebuah proses panjang jadi beberapa tahapan untuk mencapai target utama adalah salah satu caranya. Dan yang terakhir adalah menghindari distraksi. Menghindari distraksi menjadi salah satu hal yang penting untuk dilakukan. Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi prokrastinasi ini tidak akan memberi efek yang direkam jika individu yang bersangkutan masih saja terjebak dengan distraksi yang ada. Sosial media sendiri merupakan salah satu distraksi yang sering terjadi pada kebanyakan orang, dan cara mengatasinya adalah dengan menonaktifkan sosial media itu atau notifikasi yang sering muncul. Sekian presentasi saya mengenai tugas besar KKI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.